Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Yang bersama-sama kita muliakan guru kita tercinta, pimpinan pondok pesantren Tahfizul Quran kita, yaitu Kiai Haji Agus Rifai, dan Ustaz Yahya yang sama-sama kita hormati, Ustaz Aidi, Ustaz Idnan, dan seluruh santriwati Tahfizul Quran kita yang saya banggakan. Alhamdulillah, jujur ini adalah sebuah kebanggaan tersendiri saya bisa berada di tengah-tengah para sahibul Quran, yang dimana saya selalu mengatakan bahwa orang yang menghafal Al-Quran, orang yang berkhidmat kepada Al-Quran adalah manusia-manusia pilihan Allah. Jadi Anda semua yang sedang berjuang, yang sedang berkhidmat kepada Al-Quran, percaya bahwa Anda telah dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sengaja atau tidak sengaja, tahu, sadar atau tidak sadar, pada akhirnya Anda telah dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjadi penghafal Al-Quran. Maka ketika ada orang yang merasa ada yang lebih banyak daripada Al-Quran, maka itu keliru. Karena sesungguhnya Al-Quran adalah ni'matun 'azimah, nikmat yang agung. Maka ketika Anda merasa ada yang lebih banyak, ada yang lebih mulia daripada Al-Quran, maka Anda keliru. Kenapa? Karena dalam sebuah riwayat dikatakan suatu ketika Rasulullah bersabda bahwa sesungguhnya Allah itu mempunyai keluarga di bumi ini. Lalu sahabat bertanya, siapakah ya Rasulullah? Lalu Rasulullah menjawab, Ahlul Quran, Ahlullah wa khas, yaitu ahli Al-Quran adalah keluarganya Allah yang telah dipilih. Jadi kita semua ini orang yang sedang diberi kesempatan untuk menghafal Al-Quran. Anda harus bersyukur. Anda harus bersyukur dengan betul-betul memanfaatkan kesempatan itu selama Anda berada di pondok ini. Alhamdulillah, guru kita Kiai Haji Agus telah memberikan fasilitas yang sangat luar biasa. Saya semalam melihat situasi yang seperti ini suasana yang sulit untuk kita dapatkan. Apalagi saya yang sudah lama di Jakarta melihat situasi keadaan seperti ini luar biasa, sangat menyenangkan. Memang menghafal Al-Quran itu membutuhkan sebuah tempat yang duduk, membutuhkan sebuah tempat yang terang. Karena menghafal Al-Quran memang butuh sebuah kefokusan. Kalau misalnya tempatnya itu mendukung, maka itu juga membuat kita lebih semangat dalam Al-Quran. Alhamdulillah, saya lihat di pondok Tahfizul Quran Latifah ini secara fasilitas saya lihat sudah di atas rata-rata. Tinggal Anda semua yang sedang menghafal Al-Quran, yang sedang berjuang Al-Quran, bagaimana agar betul-betul memanfaatkan kesempatan itu. Karena yakinlah bahwa akan ada
kesempatan ini nanti Anda sudah tidak bisa memiliki lagi. Ini adalah kesempatan yang terbaik buat Anda yang harus betul-betul Anda manfaatkan. Kesempatan Anda diberikan untuk berkhidmat sama Al-Quran, kesempatan yang sudah diberikan tempat dan fasilitas yang memadai untuk berkhidmat kepada Al-Quran. Jadi bagi para penghafal Al-Quran harusnya ya, kita menjadikan Al-Quran adalah sebagai tujuan utama kita. Kalau kata guru saya, Al-Quran itu ngambekan, istilahnya suka, kalau ngambekan itu ya cemburuan. Pada dasarnya Anda semua orang yang sudah menghafal Al-Quran, pada dasarnya Anda sudah mempunyai istri atau suami. Meskipun belum beristri, meskipun belum bersuami. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena Al-Quran adalah tujuan utama Anda. Ketika misalnya Anda nanti terjun ke masyarakat, atau ketika misalnya Anda dilamar atau Anda melamar, tidak ada salahnya ketika Anda menyampaikan ke mertua Anda bahwa bolehkah saya meminang anak Anda, tetapi mau izin saya menjadikan suami anak yang kedua karena istri saya pertama adalah Al-Quran. Ini harus kita tanamkan dalam hati kita bahwa Al-Quran adalah orang yang pertama, atau itu adalah tujuan utama kita. Pasangan hidup kita itu nanti di nomor 2. Kenapa? Karena Al-Quran ini cemburuan. Al-Quran ini jika kita tidak ulang, jika kita tidak mencukupkan waktu untuk takrir, untuk menghafalnya, maka Al-Quran akan sulit untuk kita jaga. Tapi semakin kita dekat dengan Al-Quran, maka semakin besar keberkahan yang kita bisa dapatkan. Kata Ibnu Katsir, ketika seseorang menginginkan keberkahan, semakin banyak keberkahan yang mau dia dapatkan dari Al-Quran, maka hendaknya dia semakin dekat dengan Al-Quran. Kalau saja kita mempunyai sahabat, tentu sahabat buat kita adalah sangat penting dalam hidup kita, di mana sahabat ini akan selalu berada di samping kita ketika misalnya kita sulit maupun senang, akan selalu berada di samping kita. Maka kita bisa berpegang kalau yang kita jadikan sahabat ini adalah Al-Quran, di mana Al-Quran ini telah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala atas keberkahan. Ada kitabun anzalnahu mubarakan. Al-Quran adalah kitab yang penuh keberkahan. Artinya apa? Bahwa semakin besar waktu yang kita luangkan, semakin besar pengorbanan kita terhadap Al-Quran, maka semakin besar pula peluang yang kita bisa dapat. Orang yang belajar Al-Quran, misalnya dia berjuang untuk mempelajari Al-Quran, ya, maka semakin besar pula pahala yang dia dapatkan. Al-Mahir bil Quran ma'as safaratil kiram. Orang yang mahir membaca Al-Quran itu kedudukannya nanti akan bersama para malaikat. Walladzi yaqra'ul Quran wa yatata'ad. Dan orang yang terbata-bata di dalam membaca Al-Quran, maka Allah pun menghargai dan memberikan dua kebaikan. Kebaikan yang pertama adalah orang tersebut sudah bersusah-susah membaca, dan yang kedua adalah bacaan Al-Quran itu. Ini betapa luar biasa. Allah sangat menghargai dan mengapresiasi orang-orang yang mau belajar Al-Quran.
Lalu di hadis lain, khairukum man ta'allama al-Qur'an. Orang yang terbaik di antara kalian adalah orang yang senantiasa mempelajari dan mengajarkan Al-Qur'an. Ini ada yang menarik. Karena yang disebut di sini tidak hanya orang yang belajar saja atau mengajar saja, tetapi orang yang belajar dan mengajarkan Al-Qur'an. Ini adalah orang yang terbaik. Ini betapa Allah sangat mengapresiasi orang-orang yang mau belajar Al-Quran. Maka rugi kalau tidak menjadikan Quran sebagai sahabat hidup kita, di mana Al-Quran adalah sebagai sumber keberkahan. Maka kita bersyukur karena kita sudah berada dan sudah jalan yang tepat, yaitu menghafal Al-Quran. Di cerita-cerita lain, di hadis-hadis lain, kalau kita lihat sejarah penghafal Al-Quran itu selalu didahulukan, selalu menjadi yang terdepan. Coba kita lihat di sejarah perang Uhud, ketika terjadi perang Uhud, di mana banyak yang terjadi atau banyak korban pada saat itu. Lalu di antaranya itu adalah banyak yang menghafal Al-Quran. Ketika ingin dikuburkan atau dikebumikan, Rasulullah memerintahkan agar yang lebih dahulu untuk dikebumikan itu adalah para penghafal Al-Quran. Ini adalah salah satu bukti bahwa Rasulullah sangat mendahulukan orang-orang yang ahli dalam Al-Quran. Juga misalnya Nabi ketika misalnya memilih suatu pemimpin, Nabi selalu melihat yang lebih ahli daripada Al-Quran. Tidak melihat masih muda, bahkan di situ banyak yang lebih tua dipimpin dan Nabi dipimpin itu orang yang kita bisa lihat sekarang betapa banyak kampus di luar sana yang dibuka, yang Quran diberikan kemudahan untuk masuk beasiswa, fakultas kedokteran membuka ruang bagi yang menghafal untuk masuk secara jujur. Dan ini kampus punya program itu. Saya boleh cerita sedikit pengalaman dulu ketika misalnya saya di kampung, orangnya biasa seperti layaknya teman-teman yang lain. Tapi alhamdulillah ketika saya diberikan kesempatan untuk berkhidmat atau menghafal Al-Quran, yang dimana waktu itu baru punya hafalan sekitar 5 juz, dan ketika pulang seketika langsung disuruh jadi ini. Padahal saya masih ingat sekali umur saya pada saat itu masih kelas 3 SMP, kelas 1 SMA, pada saat itu. Inilah kemuliaan Al-Quran yang sangat luar biasa. Maka di dalam surah Fatir Allah mengatakan bahwa maukah aku tunjukkan suatu kegiatan, suatu perjalanan, yang ketika kamu melakukan itu, kamu tidak akan pernah mendapatkan kerugian. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa 'alaniyatan yad'una tijaratan lan tabura. Ini ayat surah Fatir,
ayat 29. Allah mengatakan situ salah satunya orang yang senantiasa membaca Al-Quran, mencintai Al-Quran, maka tidak akan ada kerugian. Bahkan ini akan keberuntungan terus. Tentu kita semua ingin, siapa yang mau di dalam hidupnya itu selalu, pasti semua menginginkan agar semua yang dilakukan itu adalah mendapatkan keberuntungan. Nah, kalau kita menginginkan hal tersebut, ya, maka ya kita berkhidmat apapun ya, yang hidup di Al-Quran, semua itu adalah yatluna kitabah, orang yang mencintai Al-Quran. Jadi itu saja motivasi yang bisa saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Ya, sebenarnya juga ini tiba-tiba, karena sejujurnya saya sudah bersiap-siap untuk mau ke Sulawesi karena ada amanah di sana yang juga diamanahkan kepada saya. Tapi saya dihubungi sama Kiai Agus untuk kalau bisa silaturahim ke sini, dan ternyata dimaafkan sama beliau untuk sedikit memberikan nasihat. Ya, ini sebenarnya nasihat ini motivasi juga untuk diri saya, karena kita semua ini orang-orang yang sedang berjuang berkhidmat pada Al-Quran. Mudah-mudahan kita semua, terutama santri yang santriwati, senantiasa diberikan istiqomahan untuk berkhidmat pada Al-Quran. Saya tadi ketemu dengan pimpinan Al-Bayan bahwa ada dua yang harus kita pegang sebagai orang yang menuntut ilmu. Yang pertama adalah niat. Bagaimana niat kita itu betul-betul ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi hal yang pertama yang harus kita benahi pada diri kita yang sedang adalah niat. Jangan sampai niat kita ada yang keduniawi, meskipun tidak usah khawatir. Orang yang menghafal Al-Quran tidak usah khawatir tentang keduniawi. Ada guru saya mengatakan kalau orang yang menghafal Al-Quran itu terus dia hidupnya otomatis mudah takut akan masa depannya, kata guru saya, datang ke saya dan potong telinga saya. Masya Allah. Jadi orang yang menghafal Al-Quran tidak usah takut akan masa depannya. Karena kenapa? Kalau Anda takut dengan masa depan Anda ketika Anda berkhidmat kepada Al-Quran, maka Anda telah menghinakan Al-Quran. Karena Al-Quran adalah sesuatu yang mulia dan dijanji berkah oleh Allah SWT. Yang kedua adalah istiqomah. Yang kedua harus dipunyai orang yang sedang berjuang di dalam Al-Quran adalah sifat istiqomah. Al-istiqomah itu khairun min alfi kalam. Haitsu an tastaqim kalam. Orang yang istiqomah akan mendapatkan kebahagiaan. Terakhir, ya, guru saya selalu menganalogikan orang yang menghafal Al-Quran itu seperti mencari mutiara di bawah dasar lautan. Orang yang mencari mutiara di dasar lautan, ada orang yang mungkin hanya di permukaannya saja, ada mungkin yang sampai hanya pertengahannya saja, dan mungkin ada yang berhasil mengambil mutu. Begitulah orang yang sedang Al-Quran. Ada mungkin yang baru memulai, berhenti, sudah berputus asa. Ada juga yang sedang berjuang, baru sampai berputus, sudah berhenti. Namun ada juga yang memang betul-betul berjuang sampai mendapatkan mutiara tersebut, sampai khatam bacaan Al-Qurannya 30 juz. Inilah kita berharap mudah-mudahan kita semua diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala keistiqomahan, niat yang baik. Semoga kita semua menjadi para penjaga Al-Quran. Amin ya rabbal alamin. Itu yang bisa saya sampaikan.
Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.